Kemarin ditanyain, Mas, cuman bisa motret di dalam studio ya? Padahal saya juga bisa motretin outdoor. Dan ini dia, Surabaya Fashion Parade 2023 pemotretannya bersama saya. Dan di video kali ini kalian semua bisa langsung lihat bagaimana cara dan proses pemotretannya. Jangan lupa komen, subscribe, dan jangan di skip. Semuanya pasti penting buat kamu. Langsung aja dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Fotografer Kali ini kita akan membahas pemotretan outdoor yang katanya saya nggak pernah motret outdoor. Ini dia nih. Ini adalah proses pemotretan Surabaya Fashion Parade Photo Campaign 2023. Nah, ini dia yang semua orang itu cari-cari dan semua orang tuh penasaran, kepo seperti apa pemotretannya karena biasanya kan langsung hasilnya, langsung hasil utamanya. Untuk mengawalinya, kita harus tahu sebenarnya konsepnya untuk tema Surabaya Fashion Parade atau pemotretannya itu apa. Kebetulan tahun 2023 ini temanya adalah Enigmatiko. Enigmatiko ini apa? Ya bolehlah kita googling gitu kan, Enigmatiko itu apa. Tapi yang jelas setelah kita googling, apapun jawabannya, kita harus bicara dengan art director atau sang konseptor atau si founder, si pemilik Surabaya Fashion Parade itu sendiri. Kebetulan foundernya bernama Ibu Dian. Nah, Ibu Dian ini bercerita kepada saya, "Mau coba dong bikin aja nih campaign photoshoot untuk SFP 2023. Oke Bu, maunya konsepnya seperti apa? Bla 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 bla." Nah, kita sudah tangkap nih. Langsung kita ngomong sama si art directornya. Kebetulan art directornya adalah seorang fashion designer yang sudah punya nama di Indonesia, bernama Deden Siswanto. Akhirnya nih, kita sebagai fotografer tanyalah mau konsepnya seperti apa. Enigmatiko, futuristik, absurd, ya absurd yang gak jelas in a positive way. Gak jelas tapi yang bagus. Gak jelas tapi estetik. Nah, akhirnya kita berpikir, ini konsep seperti apa nih? Apa kita mau pemotretan di studio atau gimana? Enggak, ini outdoor. Nah, ini dia ketemu kan outdoor. Akhirnya kita harus merancang pre-production, production, dan post-production. Ada 3 bagian yang paling penting. 3 bagian sebelum kita merangkai sebuah pemotretan. Karena ini sangat, ya kita pemotretannya udah temanya, kok tema ya? Skupnya, cakupannya sudah nasional. Karena seluruh Indonesia bakal melihat karya ini dan datang di acara Surabaya Fashion Parade 2023. Akhirnya kita membahas tentang dari segi konsep lokasi juga. Lokasi macam-macam kita pilih ya waktu itu ya. Oh gimana kalau ini dan itu, dan akhirnya fast forward kita membahas lokasinya adalah rooftop. Nah di rooftop ini yang kita harus pilih adalah rooftop, nggak sembarang rooftop. Kebetulan rooftop yang kita pilih adalah rooftop sebuah mall di Surabaya, namanya adalah Tunjungan Plaza. Di Tunjungan Plaza sendiri rooftopnya ada banyak banget. Karena Tunjungan Plaza Mall ini ada 6, bayangin ya, ada, kita singkat tuh jadi TP. TP1, TP2, sampai dengan TP6. Kebetulan yang setelah kita sudah survei nih, ya pasti dong sebelum pemotretan kita survei. Dan lebih cocok, karena semuanya sudah kita survei, lebih cocoknya ke rooftop TP6. Nah akhirnya kita udah tahu nih lokasi. Setelah udah tahu lokasi, pre-production yang harus kita pikirkan adalah seperti apa pakaian-pakaiannya. Nah, ini berhubungan dengan fashion designernya. Art director harus memanggil nih si fashion designer yang akan kita jadikan bahan atau subjek utamanya. Akhirnya ketemulah beberapa pasang baju. Akhirnya waktu itu ada 12 pasang baju. 12 atau 14 ya? 12 saya ingat, 12 pasang baju. Akhirnya sudah dikonsep, udah selesai. Setelah kita sudah membahas lokasi, udah membahas wardrobe,
udah selesai kita bahas makeup artisnya dan hairdo-nya seperti apa. Dipilihlah oleh sang art director seperti apa makeup yang harus dipakai dan hairdo yang harus digunakan. Akhirnya sudah terpilih. Nah, ini semua ada di pre-production. Teman-teman, pre-production ini sangat penting buat kita untuk bisa merancang pemotretan yang kuat, yang memiliki konsep yang tebal akan value atau nilainya. Itu penting banget. Setelah pre-production, kita masuk di production. Kalau udah masuk di production, ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu, hari yang bikin deg-degan. Karena semua tim itu datang. Fotografer itu nggak bisa kerja sendirian. Yang pertama, kita membahas tim fotografi. Tim fotografer sudah harus punya, ya fotografer itu sendiri, asisten yang biasa membawakan barang atau kameranya, atau laptopnya, dan juga peralatan-peralatan seperti lampu, kabel, dan tas-tas sebesar, besar banget dan itu butuh tenaga. Kalau cuman fotografer yang angkat, nyampe di lokasi, yang ada mau motret tuh udah capek semuanya. Jadi mending kita harus punya tim yang besar dan tim yang lengkap. Karena kalau nggak sebanyak itu timnya, kita nggak kesusahan karena kita bisa multitasking nanti ya. Pekerjaannya itu jadi semuanya dirangkep. Nah itu agak kesusahan. Jadi mending satu persatu. Setelah kita sudah memasuki tim, kita mempersiapkan kamera. Kamera yang saya pakai kalau outdoor seperti itu, yang jelas saya membutuhkan kamera yang ringan, teman-teman. Ini kamera nih. Pasti semuanya pengen tahu kameranya pakainya kayak gimana. Saya memakai kamera kecil, ringan, ya. Jadi saya memilih Fujifilm X-T4 waktu itu, dan saya menggunakan ada lensa super wide ya, sampai dengan 10 mm punya Fujifilm ya. Dan juga saya menggunakan lensa tele gitu kan. Nah itu yang sangat penting. Setelah itu udah nggak usah pakai macam-macam aksesoris di kamera ya, vertical grip lah, speed light lah, itu terlalu ribet karena ini outdoor, butuh yang seringan mungkin. Jadi kondisinya sudah seperti itu karena kita pindah-pindah. Rooftop itu kan gede banget, ada yang rooftop sebelah ujung kanan, ujung kiri, dan itu jaraknya bisa sampai setengah kilometer. Bayangin 500 meter tuh jauh banget, dan perjalanan kita kaki itu jalan terus panjang. Dan model ya, karena kita di pre-production kita sudah mikirin model, pada saat produksi itu model harus dipastikan perasaan hatinya itu nyaman. Ya. Setelah kita sudah memastikan model itu nyaman, sudah membahas dengan art director, kita pastikan model itu sesuai konsep pose-nya atau pergerakannya sesuai dengan art director yang inginkan. Pemotretan demi pemotretan di setiap scene demi scene sudah kita lakukan, dan akhirnya tibalah di saat produksi. Itu yang paling penting adalah istirahat. Teman-teman, istirahat itu sangat penting. Kalau kita kerja selama 8 jam bahkan lebih waktu itu, kalau nggak ada istirahatnya, dan istirahatnya itu harus maksimal dan berkualitas. Bener-bener nggak ngapa-ngapain itu harus ya. Bener-bener tidak kepanasan itu harus. Karena kalau outdoor tuh pastilah ya nggak ada AC gitu kan. Cuman waduh ya biasalah kalau nggak ada AC pasti rasanya kepanasan. Tapi untungnya kita ada angin di situ, jadi ya lumayan lah. Jadi kalau pas kena matahari panas itu untuk pemotretannya oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau lagi nggak motret, kita ya berteduh lah ya. Nah di saat produksi seperti itu, setelah kita makan ya, kita juga harus makan nih ya. Makanannya juga harus yang sangat bikin kita menggugah selera. Bayangin kok makanannya nggak enak. Misalnya makanannya basi, makanannya terlalu instan. Oh bukan mie instan ya. Kalau mie instan mungkin enak, cuman kan ya kita harus butuh makanan yang cukup proper, nasi, lauk, sayuran dan minuman yang segar, dan itu membuat mood kita tetap terjaga. Setelah break ya, lalu kita pemotretan ulang. Jangan lupa fotografi teknis itu kita harus pastikan selain dengan vokal yang kita cari wide itu karena kita mau memperlihatkan suasana pergedungan dan awan-awan yang bagus, itu kita juga harus mikirin diafragma, kecepatan, ISO. Diafragma kalau kita pakai lensa tele saya selalu mutlak di f2,8.
Saya harus mencari dove di f2,8 itu supaya kita mendapatkan blurnya. Lalu kita juga selalu menggunakan vokaleng yang paling zoom in ya, kalau kita ngomong ya, paling panjang. Supaya apa? Tidak ada distorsi sama sekali. Itu kita harus. Nah, kalau kita udah mikirin itu, jangan lupa ISO. Kalau kita udah mikirin ISO, kondisi matahari masih sangat terang, ISO kita bisa tembak ISO terkecil. Misalnya di ISO 160. Dan setelah matahari sudah mulai terbenam, kita masih melakukan pemotretan, teman-teman. Kita melakukan pemotretan ini akhirnya harus memakai lighting. Nah, lighting inilah pada saat sudah mulai meredup, mulai malam, LED kita nyalakan. Kita pakainya LED. Kenapa harus pakai LED? Karena kita harus menyaingi warna matahari. 5600 Kelvin LED yang saya pakai itu warnanya udah mirip dengan matahari. Kecuali yang mataharinya sudah sunset, sudah mau turun. Nah, kalau turun udah pakai flash juga nggak ada masalah. Akhirnya matahari sudah semakin terbenam, akhirnya saya memakai flash. Nah, flash ini saya menggunakan intensitas cahaya paling kecil, 1/128. Sangat kecil, karena saya tidak mau background atau langit yang harusnya masih ada binar-binar biru atau sunset, itu masih saya perlukan. Sehingga kecepatan intensitas cahaya itu tidak saya gedein, sangat kecil, tapi saya menggunakan f yang cukup besar, misalnya bukan sampai f4 itu oke. Cuman ISO-nya harus kita angkat juga supaya lebih maksimal. Biasa kita bilang namanya adalah strobis. Strobis di outdoor itu hal yang paling mudah, paling bisa kita lakukan, dan paling menyenangkan untuk bisa kita dapatkan. Production sudah selesai, kita sudah maksimal, dan akhirnya kita masuk dalam ranah post-production. Post-production adalah hal yang paling kurang menyenangkan, karena kita harus memilih semua foto-foto yang terbaik, sehingga kita masuk dalam editing. Editing saya hanya menggunakan Lightroom, kita adjust gelap terangnya, exposure-nya, dan mungkin beberapa ada editing yang benar-benar harus, misalnya ada beberapa spot itu kotor ya. Nah, kotoran itu kadang kita lupa dan kita tidak lihat, dan akhirnya kita edit di Photoshop. Setelah itu selesai dan persiapan untuk diposting. Posting untuk fotonya hanya menunggu jadwal. Nah, ketika sudah jadwal tersebut sudah disiapkan, maka kita tinggal posting dan akhirnya kita langsung posting. Post production, editing dan posting semuanya sudah selesai dan selesai. Itulah pemotretan di Surabaya Fashion Parade Campaign Photoshoot 2023. Berjalan dengan lancar dan saya harap kalian semua yang lagi nonton di video ini, di podcast ini bisa mencoba untuk melakukan, mencoba ngerevisualisasi, mencoba untuk recover, dan saya yakin kalian juga akan bisa membuat sama atau bahkan lebih bagus. Saya tunggu hasil-hasil kalian. Jangan lupa mention saya di Instagram atau di YouTube, komen di Fotografer Newbie ini. Saya tetap tunggu, kita tetap saling berinteraksi di dunia online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Fotografer Newbie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.